bentuk diameter. Kalau secara apa ya? Kalau dimensinya adalah panjang. Kemudian ada lagi pendekatan kisaran ukuran dengan banyak dan berat partikel, itu juga ada. Lalu ada juga pendekatan dengan luas permukaan partikel. Jadi yang apa ya? Yang menjadi concernnya di sini adalah bagaimana menentukan ukuran partikel itu sehingga nantinya kita bisa mengetahui sifat atau indeks polidispersinya dia itu termasuk dalam tahap yang mana? Apakah sudah sesuai dengan target kita? Apakah masih ukurannya tidak seragam? Kalau tidak seragam, berapa menit lagi kita perlu mengecilkan ukuran partikel, misalnya dengan alat pengecil ukuran partikel? Tentunya kalau dalam sebuah industri tidak dengan coba-coba kan, itu di R&D dulu. Jadi dicoba sekali dan nanti diterapkan dalam proses industri yang besar. Nah, itu artinya kita perlu mengoptimasi dan kemudian mengukurnya sehingga kita tahu berapa menit dia nantinya dikecilkan ukuran partikel sehingga didapatkan sifat polydisperse yang kita inginkan atau monodisperse targetnya kita gitu. Ya. Kemudian satuan diameter yang sering digunakan adalah mikro. Ya ini adalah apa tuh? Satuan dan konversinya. Kemudian ada juga angstrom. Angstrom itu adalah 10 kali 10 pangkat min 10, artinya adalah 0,000000 sampai 10 kali 1 gitu meter ya. Kemudian dalam konsep ukuran partikel dan distribusi ukuran itu ada istilah namanya ukuran partikel rata-rata, ada distribusi ukuran partikel, ada distribusi jumlah dan berat dan jumlah partikel. Jadi sebetulnya ini akan dijelaskan di tahapan berikutnya sih. Kita coba lanjut dulu. Pentingnya pemilihan diameter spesifik tergantung pada relevansinya terhadap suatu sifat fisik yang nyata, seperti saya nyatakan tadi di sini. Jadi kita perlu berapa diameternya yang diperlukan untuk membentuk suatu sediaan. Yaitu adalah diameter. Paling gampang adalah mengukurnya dengan diameter. Misalnya, kekompakan dan aliran dari suatu serbuk dan granul tergantung pada volumenya. Jadi yang perlu diukur adalah diameter volume rata-rata. Lalu ada proses penguraian dan absorpsi adalah fungsi luas dari permukaan partikel. Jadi kalau kita mau lihat penguraian dan absorpsi, maka yang perlu kita ketahui adalah luas permukaan partikel. Itu maksudnya. Yang diukur adalah diameter permukaan rata-rata. Saya ulangi lagi yang di sini, kekompakan dan aliran sifat alir dari serbuk. Maka yang perlu diketahui adalah diameter volume rata-rata. Lalu kalau kita mau tahu sedimentasi atau terendapnya yang merupakan sifat penting dari suspensi. Jadi masalah dari suspensi adalah seberapa cepat dia mengendap. Maka yang diukur adalah melalui diameter Stokes, yaitu adalah diameter sphere, suatu sphere atau bola, ya, ruang bola lah. Diameter sphere itu adalah ruang bola dengan kerapatan dan kecepatan jatuh bebas yang sama dengan partikel yang dinilai. Jadi ada penghitungan. Oke, jadi hal-hal ini nantinya akan menyatakan pengukuran dari sebuah ukuran partikel dan distribusi ukurannya. Itu bisa dilakukan melalui pendekatan apa yang akan kita cari di sini. Lalu perhitungannya adalah seperti ini. Perhitungan distribusi ukuran partikel itu macam perhitungannya dapat ditentukan melalui perhitungan berikut ini. Jadi ds itu adalah diameter yang mempunyai luas permukaan yang sama. Jadi hanya luas permukaan yang sama yang diukur sebagai ds. Kemudian dv ini adalah diameter berdasarkan volume yang sama. Lalu ada dst. Ini adalah diameter dari laju sedimentasi yang sama. Kemudian
DG. Ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan lewat mikroskop, yaitu adalah garis tengah atau diameter rata-rata geometris. Jadi ini adalah pengukurannya beda-beda, ada alat-alatnya nanti akan dibahas, sehingga nantinya didapatkan suatu perhitungan. Jadi mengukur diameter berdasarkan pengukuran berikut ini tidak memberikan hasil yang sama sebetulnya. Jadi tergantung apa yang akan kita ingin ketahui gitu. Kalau lagi sedimentasi seperti tadi, berarti alatnya adalah alat uji sedimentasi. Yang diukur adalah diameter berdasarkan laju sedimentasi yang sama. Itu maksudnya salah satu contohnya. Oke, itu adalah perhitungan cara istilah dalam perhitungan distribusi ukuran partikel. Untuk mengetahui distribusinya dapat dihitung melalui ini apa ya? Sigma ya? Ini lambang apa ya? Delta, bukan? Ya, sigma ya, benar. Ya, seingat saya simpangan itu adalah sigma. Jadi sigma G adalah simpangan baku geometrik untuk ukuran partikel. Jadi sigma G itu ditentukan adalah dengan 50% ukuran dibagi 16% ukuran di bawah ukuran yang ditentukan dan 84% di atas ukuran yang ditentukan. Jadi uh, distribusinya dapat atau distribusi dari geometriknya atau simpangan baku geometriknya itu diukur dari salah satu hal berikut ini, 16 di atas ukuran atau 84 di bawah ukuran. Tapi kalau di bawah ukuran kan kita susah ngitungnya secara teknis. Jadi biasanya dilihat ukuran yang lebih besar dari ukuran yang ditentukan. Jadi kalau jadi dilihat 16 persennya dibagi dengan 50% ukuran rata-ratanya. Nanti prakteknya ada, praktikalnya, maksudnya bukan kita yang menghitung. Bagaimana itu ditentukan itu ada. Kita lanjut dulu. Tadi kita sudah mengenal istilahnya dari DS, DP, DST, dan DG. Lalu kita akan bahas yang secara geometris dulu deh. Bagaimana cara menghitung diameter ukuran part? Itu ditentukan oleh itu dirumuskan oleh Edmundson. Jadi ukuran partikel rata-rata Edmundson itu dirumuskan dengan rumus berikut ini. Dengan dengan suatu pembilang yang berbeda. Jadi diameter rata-rata itu dapat ditentukan dengan kita mengetahui banyaknya partikel yang kita ukur dan kemudian ada P dan F sebagai pembilangnya, yaitu adalah ada sebagai indeks yang dihubungkan dengan ukuran dari partikel tersebut, bisa panjang yang kita ketahui, bisa luas permukaan yang kita ketahui, bisa volume yang kita ketahui. Kemudian yang perlu kita ketahui juga berikutnya adalah indeks frekuensinya. Indeks frekuensinya berapa persen ya, jumlahnya. Itu bisa dikategorikan berdasarkan jumlah total partikelnya kah, atau panjangnya kah, atau luas permukaan kah, atau volumenya. Jadi sebetulnya itu adalah rumus dasarnya adalah ini dari ukuran partikel Edmundson. Cuma ketika dia itu P dan F-nya adalah berbeda, maka dia akan ditabulasikan seperti ini. Jadi misalnya kalau yang ini, P-nya adalah 1, F-nya adalah 0 untuk perhitungan di mana parameter ukuran atau size parameternya itu adalah panjang dan frekuensinya adalah angka atau persentase. Jadi dia itu rumusnya akan menjadi seperti ini. Kenapa? Karena P-nya dimasukin sini 1, kemudian F-nya adalah 0, ini adalah 0, berarti diameternya adalah 0, kemudian 1 per P, 1 per 1 berarti hilang. Jadi rumusnya tinggal seperti ini. Gitu ya. Dan ini diturunkan berikutnya berdasarkan P dan F-nya ini. Nah, jadi sudah ada tabulasinya, ini rumus masing-masing berdasarkan data apa yang kita ketahui.
kalau kita ketahui size parameternya adalah surface, maka dan frekuensi adalah number, maka rumus yang digunakan untuk ukuran partikel rata-rata ini adalah ini. Ya. Kalau kita ketahui volume dan frekuensinya kita ketahui, maka rumus partikelnya adalah seperti ini. Rumus partikel rata-ratanya, ya, dan seterusnya. Ya, di sini ada komen-komennya. Eh, bisa digunakan untuk apa? Keterbatasannya apa? Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi ada yang namanya frekuensi, ada namanya simpangan baku. Kalau kita melihat ada yang namanya sebuah kecenderungan di dalam distribusi partikel, di mana partikel size-nya itu akan terdistribusi normal kalau dalam kondisi seperti ini. Jadi 68% itu ada di rata-rata plus 1 sigma. Ya, distribusi normalnya adalah seperti ini. 68%, nah, anggaplah ini 1 sigmanya ya. Ini sigma 0 ya. Ini adalah min 1, yang ini adalah plus 1, dan ini adalah plus 3. Ini adalah minus 3. Secara teoritisnya, distribusi ukuran partikel yang normal adalah 68% adalah di area yang ini. Oke. Kemudian 95,5 itu adalah bentuk yang segini. Dan 99,7 adalah ditambahkan yang sampai sigma 3-nya. Bayang ya? Jadi itu adalah distribusi normal dari ukuran partikel. Dapat dinyatakan normal. Gitu. Lalu dari konsep ini, nantinya akan menunjukkan suatu hubungan di mana log diameter dibandingkan dengan frekuensi persen kumulatif, itu nanti akan menunjukkan suatu hubungan yang linier dan diperoleh dari perhitungan diameter geometrik dan sigma atau distribusi ukuran partikel secara geometrik. Jadi nantinya hubungan linear itu ditabulasikan seperti ini. Ya. Dan di sini adalah ada kumulatif persennya, kemudian ini ada ring ukurannya. Jadi dalam bentuk distribusi normal, ketika angka yang dimasukkan adalah ringnya seperti ini, diharapkan kumulatif persentasenya adalah seperti ini. Jadi itunya nantinya akan menunjukkan distribusi tersebut normal atau tidak. Gitu. Kalau tidak normal, maka log D versus frekuensinya tidak linear. Itu aja sih yang perlu kita ketahui di sini. Saya lanjutkan lagi. Dalam kondisi number distribution and weight distribution yang linear, maka bentuknya adalah seperti ini. Ini frekuensinya. Jadi ukuran partikel size-nya sama seperti gambar ini ya. Selalu akan berbentuk sebuah gunung gitu. Dan distribusinya ada yang ke kiri dan ke kanan. Ini nilai tengahnya gitu. Dan ini di sini juga digambarkan seperti ini. Jadi partikel size-nya adalah sini misalnya berapa persen. Kemudian dihitung dulu sigmanya berapa, dan kemudian ditentukan dan misalnya ini sigma 1, sigma 2. Oke. Jadi oke, ini area ya, salah saya. Ya. Ini ada jadi 60 ya seperti di sini. 68% itu adalah area yang ini ya. Dan kemudian 95,5% adalah area yang ini. Ya, ditambah yang besar juga sih. Jadi
Dia adalah kumulatif. Kumulatif kan artinya bertambah. Dan berikutnya 99% adalah ditambah sampai luas area semuanya. Dan bentuk ini nantinya adalah eh, linear, tapi luas luas areanya yang berbeda, bukan, bentuk kurvanya itu berbeda, bergeser sedikit ketika kita mengukurnya dalam bentuk bobot. Jadi akan ada suatu nilai konversi di mana distribusi ukuran partikel itu dihitung dalam bentuk diameter particle size dan dan ketika dibandingkan dengan weight distribution itu akan terjadi sedikit pergeseran. Nah, para ahli sebelumnya nantinya akan bukan nantinya ya, nanti dulunya mereka menghitung apa sih hubungannya. Jadi ada ada hubungannya yang kemudian dicari bahwa number distribution dari particle size dibandingkan dengan weight distribution dia ada sedikit pergeseran. Jadi sebagai contoh pada gambar ini hanya 12% dari sampel dan dengan jumlah lebih besar dari 11 mikrometer. Namun partikel yang sama ini menyumbang 42% dari total berat partikel atau weight-nya, weight distribution-nya. Jadi perlu atau penting untuk membedakan dengan cermat antara distribusi ukuran berdasarkan berat dan jumlahnya. Oke, jadi kita tidak bisa mengukur ukuran partikel eh, dengan satu sisi saja. Jadi perlu kita ketahui juga kalau ukuran secara diameter itu diperlukan untuk mengukur persentase yaitu keterbasahannya atau apa kesuksesannya dalam dalam pelepasan obat atau seperti apa. Kemudian kalau berat distribusi itu tidak bisa langsung digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel. Jadi ada konversinya. Seperti apa konversinya? Ya, seperti ini. Jadi yang ini bukan ya? Oh ini dia. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan dulu. Jadi prosesnya adalah seperti ini. Ketika number distribution dan weight distribution-nya itu dibuat dalam bentuk satu kumulatif, maka dia itu akan terjadi pergeseran dan angka pergeseran sigma persennya itu adalah 1,43 berdasarkan 50% size dan 16% underside. Kita rewind lagi. Di mana itu dapat? Dapatnya di sini nih, distribusi ukuran partikel ya. Jadi diameter rata-rata geografis, ukuran partikel pada tingkat probabilitas 50% dan berdasarkan berat. Diameternya adalah 10 mikrometer. Sedangkan pada diameter dengan diameter geometrik itu adalah 7,14. Jadi ketika kita mencari diameter rata-rata geometrik berdasarkan berat dan berdasarkan ukuran, itu ada suatu nilai konversi. Ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan distribusi jumlah dan berat. Asalkan distribusi log normal, artinya kondisinya distribusi log normalnya ini terpenuhi, ya distribusi log normalnya terpenuhi. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan untuk mengukur distribusi ukuran partikel ini dilakukan oleh Hatch dan Schwaid. Ya, maaf kalau saya salah menyebut namanya. Kemudian dengan cara ini dimungkinkan untuk mengubah distribusi bilangan menjadi distribusi bobot dengan perhitungan minimum. Selain itu, rata-rata tertentu dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan persamaan yang relevan. Pada slide 14 ini ya, slide 14. Tampak perbedaan bermakna antara kurva distribusi jumlah dan kurva distribusi berat, walaupun sampelnya sama. Ya, ini adalah contoh yang tadi. Kemudian dari kondisi itulah dibuat suatu persamaan. Jadi para ahli ini yang
yang lebih dahulu mengeksplor masalah ini, mentabulasikan berapa sih ukuran partikelnya, itu dibuat grafik sama dia dan dibuat persamaannya. Dapatkan hasil persamaannya adalah seperti ini. Jadi ketika kita tahu diameternya itu adalah suatu ukuran uh, apa tuh panjang dengan frekuensinya adalah angka atau jumlah, maka dia itu ditentukan dengan number distribution-nya adalah seperti ini dan weight distribution konversinya adalah seperti ini. Jadi ada perhitungannya. Jadi dari data ini kita bisa memprediksi number distribution-nya dan weight distribution-nya, gitu maksudnya. Ya, intinya dari tabel ini. Oke, kalau mau dihitung kalau mau dihitung persamaannya adalah seperti ini. Jadi kita anggap suatu ukuran partikel itu adalah bola dengan volume partikel tunggalnya adalah D3Vn, D pangkat 3, dVn pangkat 3 ya. Sorry, ini ketikannya salah. Kemudian masanya ada massa itu adalah volume kali kerapatan ini ya. Dan kemudian karena dia itu adalah bola atau lingkaran, maka ada pengalipinya. Jadi jumlah partikel persatuan berat dinyatakan dalam dVn. Kemudian jumlah partikel satuan berat diperoleh dengan satuan seperti ini perhitungannya. Contoh soalnya langsung. Jadi garis tengah jumlah volume rata-rata dari serbuk. Data tabelnya nggak ada ya, maaf. Adalah nanti saya lengkapi. Adalah 2,41 mikrometer dan jika kerapatan serbuk adalah 3 gram per sentimeter, berapa jumlah partikel per gramnya. Jadi tinggal dikalikan, dimasukkan saja. Ini dimasukkan ke sini, kemudian ini adalah pi dan kemudian kerapatan serbuknya adalah ini. Jadi jumlah partikel per gramnya adalah sekian. Ini adalah rumus yang diturunkan berdasarkan jumlah partikel satuan berat yang jumlah partikel per satuan berat. Gitu. Ini cara menghitungnya. Oke, kita lanjutkan. Metode untuk menentukan ukuran partikel. Jadi itu tadi adalah bagaimana pendekatan kita untuk mengetahui ukuran partikel dan perhitungan-perhitungannya dan konsep teknisnya. Lalu kita lanjutkan ke metode atau instrumen untuk menentukan ukuran partikel. Gimana caranya? Itu banyak metode yang tersedia untuk menentukan ukuran partikel. Hanya yang digunakan dalam praktik farmasi dan merupakan tipikal dari prinsip tertentu yang akan dibahas, yaitu adalah mikroskop optik, kemudian ada pengayaan, ada sedimentasi, ada pengukuran volume partikel. Jadi tidak satupun dari pengukuran yang benar-benar metode langsung. Jadi tidak dapat langsung diameter atau tidak dapat langsung beratnya, tidak dapat langsung volumenya, gitu. Jadi meskipun mikroskop merupakan pengamat langsung melihat partikel yang sebenarnya, hasil yang diperoleh tidak lebih langsung daripada yang dihasilkan dengan metode lain, karena hanya 2 dari 3 dimensi partikel yang biasanya terlihat. Ya kan, kita hanya melihat suatu penampakan seperti ini, kemudian ada suatu partikel misalnya gitu, lalu kita bandingkan dengan suatu ruler atau penggaris penanda garis lah gitu. Kita bandingkan atau kita bisa ukur secara dimensi foto berdasarkan foto digital. Jadi ya itu perlu satu kalkulasi lagi untuk mengetahuinya. Kemudian ini baru satu dimensi aja yang tampak. Jadi kita tidak bisa kalau terlihat bulat seperti ini belum, ketika diputar mungkin saja bentuknya lonjong seperti ini kan. Ketika diputar ya. Bisa saja yang tampak bisa seperti ini. Sebetulnya yang tampak. Jadi kita tidak bisa
benar-benar tahu, keragaman bentuk kita bisa tahu keseragaman bentuk partikelnya, tapi kita hanya melihatnya dari, dimensi saja dan diasumsikan, dia itu, dalam bentuk yang terlihat saja gitu. Ketika miring juga bisa seperti ini. Jadi banyak banyak bentuk yang bisa teramati sebetulnya, padahal dia adalah suatu yang, lonjong gitu. Oke, kemudian ada metode sedimentasi, yaitu adalah menghasilkan ukuran partikel relatif terhadap kecepatan partikel mengendap suatu media pensuspensi. Jadi, pengukuran ini penting untuk emulsi dan suspensi. Jadi lihat berapa banyak partikel yang nantinya menghasilkan ukuran partikel relatif dalam proses sedimentasi atau pengendapan, ada alatnya. Lalu ada pengukuran volume partikel berdasarkan alat penghitung Coulter. Jadi nama alatnya adalah Coulter Counter. Memungkinkan seseorang menghitung diameter volume ekuivalen. Langsung saja. Jadi sebetulnya ada prinsip atau pengukuran partikel itu ada banyak. Cuma yang saya ambil 4 aja yang sering digunakan. Sebetulnya bisa dengan banyak cara sih. Yang lainnya banyak yang lainnya juga bisa digunakan. Jadi bisa digunakan untuk mengetahui particle size and specific surface analysis. Oke, jadi di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang ada di lab kita adalah dengan sieving atau pengayakan. Kemudian bisa dengan mikroskop. Nah, kalau kita mau tahu bentuk-bentuk pori dan ukuran lainnya, kita terpaksa harus ngirim sampel ke elektron mikroskop. Oke. Kemudian yang akan kita bahas adalah nih optical microscope, kemudian sedimentation, kemudian ada Coulter counter dan sieving. Oke, kita mulai dari mikroskop optik. Jadi kita bisa melihat ini data realnya. Kalau dilihat seperti ini kita bisa menentukan ukuran partikel? Bisa, tapi agak jereng. Lalu apakah dia homogen? Kemungkinan besar tidak. Jadi yang dilihat yang ukurannya lebih besar ini misalnya yang ini ada nggak jumlahnya 16% dari total partikel di satu lapang pandangnya. Jadi jarang juga sih. Paling bagus adalah dibuat di foto. Nah, mikroskop optik ini dibuat dalam data foto dan kemudian diukur secara digital, itu yang lebih cepat. Jadi ini prinsip kerjanya adalah dilihat secara langsung di mikroskop. Keuntungannya adalah terdeteksi penggumpalan partikel. Jadi kalau ada penggumpalan kita bisa langsung melihatnya. Lalu terdeteksi partikel lebih dari satu komponen juga bisa terlihat. Kerugiannya hanya bisa dilihat dari 2 dimensi, tidak diketahui ketebalan partikel, dan kemudian partikel yang dihitung sekitar 300 sampai 500. Jadi satu lapang pandang ini bisa 300 sampai 500. Sehingga memerlukan usaha yang sangat besar. Ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah scanning electron microscope. Kalau dia sih sebetulnya melihat untuk distribusi seperti ini. Jadi sebetulnya tidak terlalu tidak digunakan untuk menghitung ukurannya secara pasti. Tapi kalau kita mau detailnya, kita bisa uh, menggunakan SEM atau scanning electron microscope. Jadi kita bisa mengukur satu-satu ini. Tapi perbatasannya adalah perlu geser-geser lagi kan jumlah yang nampak itu sedikit. Jadi mungkin biasanya sih dilakukan sampling. Misalnya satu area ini kita perlu detail yang lebih bagus resolusinya bisa bisa menggunakan SEM berapa sih ukuran rata-rata yang lebih kecil gitu. Kita gunakan SEM. Oke. Berikutnya yang ada di lab kita adalah pengayakan. Jadi menggunakan seri ayakan kasar sampai halus. Ya, biasa. Oke. Biasanya ini bisa digunakan untuk membuat granul. Jadi kalau mau buat tablet, granul, suspensi itu masih sangat memungkinkan dengan metode pengayakan atau sieve shaker, metode sieving.
Jadi mana ini? Kita menggunakan seri ayakan dari kasar sampai halus. Jadi dituang di sini, kemudian nanti diotomatis dan kemudian dilihat distribusinya berapa 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 persen yang ada di sini, berapa persen yang ada di sini, berapa persen yang di sini, dan berapa persen yang di sini. Jadi ini untuk menggunakan distribusi ukuran partikel. Sebetulnya setnya ada sampai 8, tapi bisa bisa di custom mau berapa sebetulnya. Ukuran ayakannya adalah ukuran yang didapatkan dari ukuran partikelnya itu adalah 10 mikrometer sampai 1000 mikrometer. Jadi dia bisa digunakan untuk mendeteksi granul, umumnya granul. Kemudian kesalahan dalam pengayakan itu adalah kalau beban ayakannya terlalu tinggi. Dan kemudian kalau terlalu lama intensitas pengayakannya. Jadi kalau beban ayakannya tinggi, dia itu cenderung lebih apa ya, lebih mampat, jadi lebih susah untuk turunnya gitu. Diperlukan usaha yang lebih panjang. Terus waktu pengayakannya juga kita perlu tahu dulu berapa lama dia perlu terdistribusinya itu benar-benar diam gitu loh. Jadi sebetulnya memerlukan waktu yang lumayan lama. Oke, itu untuk pengayakan. Bisa digunakan untuk granul, bisa buat suspensi dan tablet berarti. Kemudian ada yang sedimentasi. Jadi ini jujur saya belum pernah lihat alatnya juga. Ya, dia mungkin ada yang lihat. Oke, suaranya putus-putus ya. Halo, tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 tes. Tidak, Pak, aman, Pak. Oke, siap. Ya. Jadi untuk sedimentasi saya imajinasikan juga ya. Semoga imajinasi saya tidak salah. Jadi dia itu ada suatu pipeter, jadi samplingnya di sini ditarik, kemudian nantinya akan ada suatu suspensi yang ketambah dan kemudian akan menambah apa tuh membentuk suatu sedimentasi. Nah, dari proses pembentukan sedimentasinya itu nantinya kita bisa melihat laju sedimentasi partikel berdasarkan hukum Stokes dan bisa ditentukan ukuran partikelnya gitu. Jadi berdasarkan kecepatan atau laju sedimentasi partikelnya, nantinya kita bisa menentukan ukuran partikelnya. Dan kemudian ada syarat khususnya. Jadi konsentrasi suspensinya harus tidak terlalu pekat, karena kalau terlalu pekat suspensinya dia itu akan susah teramati dan susah turunnya. Jadi hanya kurang dari 2%. Alatnya adalah pipet Andreasen. Kalau ingin tahu lagi, kita belum pernah pakai sih. Kalau saya maksudnya, bukan kita. Saya belum pernah pakai, jadi saya bisa memberikan informasi segitu aja dulu. Kalau mau tahu mungkin bisa lewat di YouTube, pasti ada sih bagaimana cara penggunaannya. Oke, sementara itu dulu informasi untuk sedimentasi, dan ini adalah cara menghitungnya. Oke, alatnya saja saya tidak pernah, tidak pernah tahu. Jadi ini juga sama, saya ngambilnya dari sebuah buku, textbook. Jadi ini adalah cara menghitungnya. Calculate the Stokes diameter of the zinc oxide powder. Jadi ada sebuah kasus ini ceritanya seperti ini. Ya tinggal masukin aja sih sebetulnya rumusnya. Cuma karena saya belum pernah menggunakan, kita imajinasikan seperti ini. Jadi datanya ini adalah laju dari pengendapan, H itu adalah jarak dari tempat jatuhnya dalam waktu tertentu, dan di ST-nya ini adalah diameter dari partikelnya berdasarkan diameter Stokes. Oke, itu dirumuskan dengan bentuk seperti ini. Jadi datanya kan sudah tahu semua ya. Maksudnya sudah kita ketahui. Jadi kalau gravitasi juga kita sudah tahu kan, 981. Oke, kemudian tinggal masukin lah waktunya berapa di sini.
Oh, nggak ada. Jadi itu gravitasi. Oke, ini ada 18. Kemudian 0,1 adalah viskositas dari medianya. Viskositas medianya adalah viskositas media yang di sini ya. Tergantung cairannya apa. Berapa viskositasnya kita harus tahu dulu. Viskositas nanti juga akan dibahas di topik yang lain dalam perkuliahan ini. Apa itu viskositas? Kalau bahasa gampangnya adalah kekentalan. Jadi semakin kental, semakin susah dia tersedimentasi. Jadi dia menentukan dalam laju penurunan laju turunnya endapan itu. Oke. Ya ini cari-cari ya. Kalau saya jelasin, malah saya mencari-carinya di sini. Ya, sepertinya mudah sih. Oke. Lalu berikutnya adalah alat Coulter counter. Nah, Coulter counter. Oke. Dia ini adalah pengukuran volume partikel berdasarkan tegangan atau arus listrik. Jadi prinsip kerjanya adalah suatu partikel yang dilewatkan pada electron solution. Jadi ada suatu tegangan, nanti ketika ada partikel, nanti akan ada suatu hambatan. Suatu hambatan terhadap tegangan arus listrik tersebut. Salah saya. Ini di sini partikelnya. Nah, kalau ada partikel akan ada hambatan dari kutub positif ke kutub negatifnya. Oke. Jadi dari sini bisa diukur suatu perubahan resistensi, jadi perubahan hambatan yang terkait dengan volume partikel. Yang nantinya akan ingat ya, yang kita ukur sini adalah volume partikel, oke? Yang nantinya akan menyebabkan impuls tegangan yang diperkuat itu jadinya berkurang. Kalau ada yang menghambat kan berarti hambatan semakin tinggi, tegangannya akan turun dan kemudian nantinya dia akan diamplifikasi menjadi sebuah data pulse height. Jadi dia itu kayak data-data berapa sih angkanya, tegangannya berapa, dan nanti akan dikalkulasi menjadi volume ukuran partikel ya. Jadi untuk mencari data volume ukuran partikel digunakan alat ini. Oke, lalu kita lanjutkan. Dari pengukuran-pengukuran ini, yang terbatas itu adalah ada masalahnya lagi, yaitu adalah bentuk partikel dan luas permukaan. Ini kan tidak bisa diukur dengan alat-alat tersebut. Nah, jadi kita kan hanya bisa mengukur berdasarkan sesuatu yang tampak kalau misalnya mikroskop. Kemudian volumenya saja, kemudian laju sedimentasinya, gitu. Kemudian pengayakannya berdasarkan distribusinya. Oke. Tapi kita perlu juga kadang-kadang perlu dalam kasus-kasus tertentu perlu juga memperhatikan bentuk partikel dan luas permukaannya. Jadi kalau luas permukaan partikel itu nantinya akan mempengaruhi luas permukaan partikel itu sangat sangat penting untuk sifat aliran dan sifat pengepakan dari suatu bubuk atau granul serta memiliki beberapa pengaruh pada luas permukaan. Jadi, luas permukaan persatuan berat atau volume merupakan karakteristik penting dari serbuk ketika seseorang melakukan studi adsorpsi permukaan dan laju disolusi. Jadi, luas permukaan itu penting kalau diadsorpsi dan di tahapan disolusi. Disolusi adalah suatu metode. Jadi, metode untuk mengetahui berapa cepat suatu sediaan itu terlarut. Misalnya tablet dimasukkan, ini ada suatu dayung, jadi dia berputar, kemudian nantinya dia akan terdisolusi. Nah, itu berhubungan dengan luas permukaan. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka dia akan semakin mudah air masuk ke dalam celahnya dan semakin cepat dia terdisolusi. Hubungannya apa? Ini akan berhubungan dalam pelepasan berhubungan dalam laju cepatnya pelepasan bahan obat. Jadi
Ketika kita membuat suatu sekian tablet misalnya, kita mau mentargetkan dia itu hancurnya di lambung, kemudian terlepasnya di usus gitu. Maka kita perlu mempertimbangkan matriksnya itu yang cukup tahan untuk disolusi di gastric juice itu seperti apa, gitu. Salah satu contohnya. Kemudian sebuah sphere memiliki luas permukaan minimum per satuan volume. Berarti semakin asimetris suatu partikel, semakin besar luas permukaannya per satuan volume. Seperti dibahas sebelumnya, partikel bulat itu dicirikan sepenuhnya oleh diameter. Bagaimana kalau partikelnya bentuknya lonjong atau tidak beraturan? Ketika partikel menjadi asimetris, menjadi semakin sulit untuk menetapkan diameter yang berarti untuk diameter yang berarti untuk partikelnya. Karenanya, ya, seperti yang kita telah lihat, diperlukan pengukuran diameter sphere yang setara. Jadi, diameter dengan dengan bentuk-bentuk suatu partikel yang tidak rata. Jadi ada dua metode pengukuran luas permukaan partikel, yaitu adalah adsorpsi dan permeabilitas udara. Oke, specific surface-nya itu bisa diukur dengan pendekatan absorpsi. Oke, ini adalah rumus-rumusnya ya. Surface area dari partikel itu adalah jadi spesifik surface-nya itu adalah surface area per partikel dibagi volume of particle. Itu sebetulnya rumusnya, rumus dasarnya. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Itu bisa dilakukan dengan suatu percobaan. Misalnya di sini adalah dengan menggunakan volume gas nitrogen yang diabsorpsikan ke dalam serbuk. Jadi dia itu akan ada suatu nilai di mana luas partikelnya itu akan meningkat seiring dengan paper P-nya nggak ada di sini, nggak ada. Nanti saya lengkapi. Langsung bukunya aja deh ya. Jadi luas permukaan kalau dia bulat dan luas permukaan ketika tidak beraturan itu grafiknya akan menjadi seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita melihatnya dalam kondisi tertentu, maka dia bisa menunjukkan berapa sih luas permukaan partikelnya. Nah, kondisi ini pengujian ini dilakukan dalam kondisi yang STP, standar temperature and pressure. Jadi dia itu nantinya akan bisa menunjukkan berapa luas permukaan yang bisa terisi oleh gas nitrogen. Jadi gas nitrogennya itu akan mengisi ke sela-selanya dan berhubungan dengan pressure-nya. Berapa pressure yang diperlukan untuk mengisinya. Semakin tinggi pressure-nya, semakin tinggi semakin tinggi pressure-nya, maka semakin tinggi luas permukaan partikelnya. Jadi di sini ditentukan berdasarkan tekanan normalnya dan tekanan yang peningkatan ketekanan yang diberikan gitu. Jadi dari situlah kita bisa mengukur berapa luas permukaan partikelnya lewat metode absorpsi. Kemudian ada metode permeabilitas udara. Jadi prinsipalnya di sini adalah mengalirkan suatu udara pada suatu partikel. Jadi ketika suatu surface areanya itu semakin besar juga resistensinya pada flow dari udaranya tersebut. Jadi nantinya pressure-nya bisa turun. Jadi dari perhitungan pressure, ini sorry salah ya. Jadi ini ada gambarnya seperti ini harusnya. Ini masih cairan. Jadi nanti perbedaan tekanannya inilah yang nantinya akan diukur menjadi luas permukaan partikel gitu. Jadi kita bisa menentukan luas permukaan partikelnya ini besar atau kecil berdasarkan dua metode ini, metode absorpsi dan metode permeabilitas udara.
Oke, kemudian ada ukuran pori. Bahan dengan luas spesifik yang tinggi mungkin memiliki retakan dan pori yang menyerap gas dan uap seperti air ke dalam celahnya. Obat bubuk yang relatif tidak larut dapat larut lebih atau kurang cepat dalam media berair tergantung pada absorpsi kelembaban dan udara. Sifat lain yang penting secara farmasi, seperti laju disolusi obat dan dari tablet, mungkin juga bergantung pada karakteristik absorpsi serbuk obat. Jadi, ukuran pori ini juga sangat berpengaruh pada luas ukuran partikel. Pori itu bolong ya, jadi kadang pori itu juga membentuk suatu ukuran partikel, tapi dia itu ruang dalamnya bolong. Ya, inilah gambarnya, udah ada gambar yang lebih bagus. Lalu apa pentingnya ukuran pori ini? Kita lanjutkan. Jadi nanti dia ini akan berhubungan mikromeritik dengan sifat-sifat dari serbuk, yaitu adalah porositas, susunan pengepakan, kerapatan partikel, bookness, kemudian ada sifat aliran, dan tablet kompresi. Oke, menyambung di sini, ukuran pori ini bisa ditentukan lewat perhitungan porositas. Jadi volume suatu bulk atau volume yang ditempatkan itu sebetulnya bisa digunakan untuk mengetahui volume rongga. Jadi bisa diukur dengan cara menambahkan suatu suatu benda, berapa volume yang ditambahkan untuk mengisi semua kekosongannya ini akan berkaitan dengan langsung dengan volume rongganya. Jadi sebetulnya bisa diukur dengan cara seperti itu. Rumusnya adalah seperti volume rongga adalah berapa jumlah volume bulk yang ditempatkan dan volume sebenarnya. Gitu. Jadi volume rongganya adalah seperti itu. Oke, itu untuk porositas. Lalu ada susunan pengepakan. Susunan pengepakan ini adalah bagaimana dia itu nantinya bisa terpres. Jadi ada yang namanya rombohedral dan ada yang namanya lostness. Kemudian serbuk dalam praktek, ini informasinya kurang di sini. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi apa-apa di sini. Jadi dia susunan pengepakan, oke, saya ceritakan tentang susunan pengepakan saja. Susunan pengepakan itu nantinya berkaitan dengan serbuk. Jadi kalau susunan pengepakannya bagus, nantinya itu akan dia semakin kompak sehingga nantinya semakin rapat dia itu bisa bisa apa tuh bisa terpacking. Jadi hubungannya apa? Ukuran partikelnya semakin kecil, nantinya susunan pengepakannya akan semakin bagus karena dia akan lebih mudah mengisi satu dengan lainnya. Jadi ketika dipres menjadi sebuah sediaan kempah, biasanya tablet sih ya yang kayak gini. Itu nantinya susunan pengempakannya akan bagus dan nantinya akan menghasilkan suatu yang namanya kekerasan dari tablet. Lalu seberapa yang kita inginkan dari susunan pengepakannya ini? Kekerasannya seperti apa? Kalau terlalu keras, dia susah terdisintegrasi. Kalau dia kurang keras, maka dia tidak bisa dipertahankan dalam bentuk tabletnya. Itu hubungan susunan pengepakan. Lalu ada kerapatan partikel. Kerapatan partikel itu ada kerapatan sebenarnya, ada kerapatan granul, dan ada kerapatan bulk. Kerapatan sebenarnya itu adalah kerapatan partikel nyata yang tidak termasuk rongga atau pori dan menggunakan densitometer helium. Jadi kerapatan sebenarnya itu bisa diukur lewat berapa banyak gas helium yang masuk ke dalam rongga. Semakin banyak gas heliumnya artinya semakin banyak ada rongganya. Jadi ini adalah kerapatan partikel nyata berdasarkan jumlah yang terukur dengan densitometer. Gitu.
Kemudian ada kerapatan granul dan porositas dalam partikel. Jadi, bisa diukur dengan metode pemindahan cairan menggunakan air raksa dengan alat piknometer. Jadi air raksa itu nantinya akan mengisi ruang kosong dan tidak diabsorpsi ya, bedanya tidak di kalau kerapatan sebenarnya itu diabsorpsi partikelnya. Kalau yang ini air raksa itu tidak diabsorpsi, tidak diadsorpsi. Kemudian, eee nantinya bisa diukur granul yang dikompresi dengan tekanan tertentu, lalu dihitung dengan volume dan berat tertentunya. Jadi kerapatan granulnya bisa diukur dengan cara ini. Kemudian ada kerapatan bulk. Jadi di sini ada porositas cerah dan porositas total. Jadi kerapatan bulk itu lebih concernnya pada suatu kondisi porositas. Jadi ada rongga-rongga di dalam ruang tersebut. Jadi ada kerangkanya saja, tapi ruangnya kosong gitu. Jadi kerapatan suatu bulk tergantung dari distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kecenderungan partikel yang melekat satu sama lainnya. Jadi kerapatan bulk ini bisa diukur, tujuannya mengukur kerapatan bulk ini adalah untuk, mengetahui seberapa seberapa kompaknya. Jadi kalau dia itu cuma kerangka aja, maka kekompakannya biasanya rendah. Nah, kalau kekompakannya rendah, maka, dia itu sebetulnya dalamnya kosong, ada udaranya, akan berpengaruh lagi, lebih dia lebih mudah terdisintegrasi kalau tablet, tapi ketika digempa dia kurang kuat untuk menahan beban tekanan. Jadi, kerapatan bulk ini juga satu yang biasanya diperhitungkan. Kemudian dari volume spesifik. Jadi ada volume spesifik atau, volume spesifik itu ditentukan dari volume spesifik sebenarnya, itu adalah volume zatnya sendiri. Jadi yang benar-benar volume dari segala bentuknya, kerangkanya dan dikurangi dengan rongga-rongganya yang tidak merupakan volumenya dia. Kemudian kalau volume granul adalah volume zat tersendiri dengan volume pori granulnya. Jadi kalau misalnya volume zat tersendiri itu, eee, volume granul itu adalah misalnya gini, ini ada ruang-ruangnya. Jadi dia itu adalah yang dihitung adalah volume yang plus plus pori-porinya. Jadi yang penting bentuknya sudah bulat, dihitung bulat aja gitu. Jadi diameternya dan kemudian itu adalah volume granulnya. Kemudian ada volume bulk, di sini adalah volume zat sendiri ditambah dengan volume pori dan volume antar ruang partikel. Jadi kalau pori kita ya ingat ya kata kuncinya, kalau granul itu berhubungan dengan pori granul, kalau bulk itu ada mempertimbangkan volume ruang antar partikel, ya. Kalau granul itu satu unit, kalau bulk itu adalah granul-granul yang berdempetan, gitu, ya. Oke. Kemudian menyambung tadi bulk, eh ya, yang keempat, bulkiness. Ini adalah eh kebalikan dari kerapatan bulk. Biasanya untuk pengepakan serbuk atau pengemasan serbuk. Bulkiness ini akan meningkat dengan berkurangnya ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, bulkiness-nya akan semakin, meningkat gitu. Kemudian sifat aliran, ini juga perlu dipertimbangkan, di mana, nantinya itu akan berhubungan kalau kita mau membuat suatu, tablet yang kenapa sih namanya sifat aliran? Karena kita itu, eee, ada menghitung volume terpindahkan. Jadi suatu suatu sediaan itu kan bisa dipindahkan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya dari suatu granul menjadi suatu tablet. Kemudian bisa saja dalam bentuk suatu suspensi atau suatu emulsi. Nah, ini akan berkaitan dengan sifat aliran. Selain itu dia juga berkaitan dengan yang namanya, viskositas. Oke. Sifat aliran ini adalah analog dengan aliran non-Newton atau aliran plastik dan dilatan. Jadi dia itu nantinya akan mengalir bebas dan melekat. Ini adalah, apa ya, bocoran tentang perkuliahan sifat
aliran atau reologi. Di partikel kecil, alirannya dibatasi karena gaya lekat antar partikelnya. Oke. Dan dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, semakin kecil ukuran partikel, semakin susah alirannya, semakin susah dia dipindahkan. Jadi dalam sebuah formulasi yang perlu saya tekankan adalah tidak ada sesuatu yang kalau terlalu apa ya, tidak ada sesuatu yang terlalu itu yang bagus. Jadi terlalu kecil itu juga tidak bagus, terlalu mengalir juga tidak bagus, terlalu melekat juga tidak bagus, terlalu rapuhnya juga tidak bagus. Jadi pasti ada nilai optimum. Dan dalam formulasi konsepnya adalah pasti optimasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sedia. Gitu. Oke. Jadi ada konsep di sini bahwa partikel kecil, nah, alirannya itu dibatasi dengan gaya lekat partikelnya sendiri. Lalu aliran di atas dengan menghilangkan fines. Nggak ngerti saya. Lalu ada distributivity, yaitu adalah serbuk bebas yang mengalir. Ada istilah stiffness, yaitu adalah kelekatan serbuk. Dan kemudian ada satu kondisi penambahan glidan, biasanya dalam formulasi. Untuk memperbaiki aliran dari suatu suatu serbuk yang akan dikempa, biasanya akan ditambahkan sebuah glidan. Glidan itu adalah seperti olinya untuk memperbaiki alirannya. Kemudian ada pengompakan atau tablet kompresi. Jadi ini adalah sifat-sifat serbuk sih sebetulnya. Hubungan mikromeritik dengan sifat-sifat dari serbuk. Jadi ini adalah contoh saja ya. Sifat hubungan mikromeritiknya pada tablet kompresi. Contohnya adalah serbuk dikompresi yang sifatnya dilatan ya, dilantan. Oke. Jadi kalau dia itu sifatnya dilantan atau mengembang, dia itu nantinya akan berhubungan dengan kekompakannya. Kalau dia itu nanti besar, maka terkompresinya perlu yang lebih besar. Kemudian ada juga bahan dari sediaan yang sifatnya adalah partikel halus dan berpori yang rusak ketika dikompresi. Jadi kekuatan tablet kompresi itu ditentukan oleh gaya kompresi dan ukuran partikelnya. Jadi ada yang ukuran partikelnya mengembang karena bentuk ukuran partikelnya itu besar, maka dia mengembang. Karena ada celah rongga dan lain sebagainya. Jadi bulkiness-nya lebih tinggi gitu. Nah, kemudian kekuatan kompresinya ini akan ditentukan kekuatan tabletnya. Jadi dia itu rapuh atau tidak. Itu ditentukan oleh gaya kompresi dan ukuran partikel. Kayak gaya kompresi kita bisa atur di alatnya, tapi kalau ukuran partikel kita harus memikirkannya dari awal dari bahannya itu dicampurkan. Jadi tidak boleh terlalu renggang. Ini kan terlalu renggang jaraknya. Jadi yang tidak boleh juga terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, dia nantinya akan sangat susah terdisintegrasi dan sifat alirannya jadi akan buruk. Sehingga dia tidak bisa dikempa. Misalnya ada juga bahan yang tidak bisa dikempa. Jadi ketika dikempa itu bentuknya nggak mau bentuk seperti cetakan, tapi lebih sudah mengeras sebelum dicetak gitu. Sudah kompak sebelum dicetak. Jadi dia tidak membentuk suatu tablet yang baik. Itu adalah contoh hubungan mikromeritik dengan serbuk. Oke, sifat-sifat dari serbuk. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan memberikan sedikit informasi pada kalian tentang peran partikel. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharing dari masalah mikromeritik ini. Oke, tadi ada beberapa slide yang saya memang tidak punya informasi, nanti akan saya coba lengkapi.
baru saya berikan atau saya upload ke Oase ya, sehingga kalian lebih bisa memahami. Oke, beserta buku textbooknya. Oke, izin bertanya, metode absorpsi bila, oke. Ada pertanyaan dari 2062, Made Tresia. Izin bertanya saat menjelaskan metode absorpsi bahwa semakin besar tekanannya makin tinggi luas permukaannya, tapi pada metode permeabilitas udara makin besar surface area-nya makin besar resisten dari flow udara sehingga tekanannya menurun. Oke, oke, terima kasih. Saya jawab satu persatu dulu ya. Oke, yang tadi itu adalah adsorpsi. Adsorpsi itu adalah, sebentar, mana itu metode absorpsi? Oke, pada metode absorpsi ini adalah ketika gasnya diberikan langsung. Jadi ketika gasnya diberikan langsung, tekanan gasnya sebentar. Ini mana saya? Oke, ya. Jadi di metode absorpsi ini tekanan gasnya berkaitan langsung dengan ukuran porinya. Sedangkan kalau di sini, oke, kalau di sini dia itu berhubungan dengan tekanan dari si cairan. Jadi permeabilitas udaranya itu nantinya akan memberikan suatu apa ya, perbedaan tekanan dari permeabilitas udara. Jadi semakin semakin tinggi, sebentar. Semakin besar resistensi, semakin banyak ukuran partikel ya, maka flow tekanan udaranya kan menurun tuh. Nah, kalau menurun artinya kan semakin sedikit udaranya yang apa tuh, yang nyampe ke sini. Nah, kalau semakin sedikit ukuran tekanan udaranya yang sampai sini, maka jarak tingginya dari cairan itu, kan pernah lihat ya pipa yang bentuknya kayak gini ya. Misalnya kalau di sini berikan tekanan, maka yang di sini naik gitu. Nah, kalau di sini diberikan tekanan udara, maka yang di sini akan naik, ya kan? Nah, dia akan naik ke sini. Nah, kalau dia naik ke sini, artinya tekanannya di sini besar. Ya, itu akan terjadi kebalikannya ketika kita memberikan suatu partikel di sini. Partikelnya itu menghambat udaranya memberikan tekanan pada kolomnya ini. Sehingga kalau semakin tinggi volume partikelnya, maka tekanannya akan semakin rendah. Itu ya jawabannya ya. Semoga bisa dipahami, Made Tresia Pramastadi, Pak. Jadi konsep alatnya yang berbeda. Kalau ini konsep alatnya kalau yang metode absorpsi dia itu adalah tekanan secara langsung yang diukur, jadi tekanan gasnya secara langsung. Semakin tinggi pressure-nya, semakin banyak luas permukaan partikelnya. Jadi kemudian kalau yang di sini semakin tinggi luas permukaan partikelnya, semakin sedikit udara yang bisa terlewatkan dan nantinya akan semakin kecil tekanannya yang bisa membuat perbedaan tinggi cairan ini yang diukur ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari 2013 ke Dina Pratiwi mengenai waktu yang digunakan saat pengayakan dan faktor apa yang besarnya mempengaruhi pengayakan. Oke. Semoga ada praktikum ya. Semoga bisa masuk lab. Non Parvis, siapa pengampunya? Parvis, praktikum. Saya juga ya? Apa Bucok ya? Bucok ya? Jadi, Bocok, Pak. ya. Jadi ini adalah salah satu topik. Jadi ini dikerjakan nggak ya? Lupa saya. Di Parvis itu apa yang dikerjakan ya? Pemisahan cairan. Oh ini di non steril kayaknya. Nanti di uji distribusi granul. Jadi masih 1 tahun lagi baru ketemu alat ini ya. Oke. Tapi saya ceritakan dulu.
bertanya mengenai waktu yang digunakan saat pengayakan dan faktor apa yang biasanya mempengaruhi lama pengayakan. Oke, jadi kalau membuat suatu granul dipastikan kering dulu ya. Ketika granulnya kering, bayangkan ini adalah hayakan ya. Ini hayakan yang rongga-rongganya luas. Pertama rongganya luas. Dulu yang di sini luas. Biasanya mes berapa ya, guys? Ya, pokoknya yang rongganya lebar-lebar dulu. Rongganya lebar-lebar dulu. Kemudian turun ke bawah semakin sempit. Yang berikutnya semakin sempit, semakin yang paling bawah yang paling sempit dan kemudian ini adalah penampungnya. Jadi, kita harus memilih dulu pengayaknya. Pengayak yang memang bisa mendistribusikan semuanya dengan baik. Jadi perlu dioptimasi. Itu dulu. Kemudian ukurannya kita sesuaikan dengan mesh masing-masing. Jadi kalau kita membuat suatu granul yang kita yakini kita buat adalah ukurannya misalnya adalah 1 milimeter sampai 10 milimeter itu atau 3 milimeter. 3 milimeter. Maka kita coba dengan mesh yang bisa menahan 3 milimeter paling atas dan kemudian di tengah-tengahnya misalnya 2 milimeter, kemudian 1 milimeter. Lalu kembali ke pertanyaannya. Mengenai waktu yang digunakan saat pengayakan itu adalah sangat bergantung dari kesesuaiannya dia melewati ayakan tersebut. Kalau dia melewati ayakannya tersendat, artinya kalau pemilihan mesh-nya itu tidak langsung yang paling rapat gitu kan dia akan tersendat, maka tidak akan sampai bawah dan tidak terlihat distribusinya. Maka waktunya juga diperlukan sangat lama. Jadi pemilihan dari masing-masing shift shaker-nya ini uh, sangat penting. Jadi ini adalah ayakan ya sebetulnya ya. Ayakan yang si jaring-jaring itu gitu. Cuma nantinya otomatiknya dia itu digoncangkan supaya turun gitu. Setelah turun di sini ada berapa jumlahnya, di sini ada berapa di ayakannya yang tertahan, di sini ada berapa yang tertahan. Dan di sini ada berapa yang tertahan. Ini perlu waktu untuk dioptimasi. Jadi perlu waktu untuk misalnya 5 menit sudah cukup nggak memberikan distribusi yang serupa. Jadi kalau masih ada perubahan, misalnya ini distribusinya ya dari masing-masing hayakan gitu. Dari masing-masing hayakan, ini adalah ukuran partikelnya di sini. Kalau dia itu masih tertahan di tempat yang eh, berubah apa tuh, bentuknya distribusinya masih berubah setiap waktu, maka dia itu perlu diperpanjang lagi sampai dia itu stagnan. Jadi misalnya setelah 30 menit distribusinya seperti ini, 40 menit masih seperti ini, 50 menit seperti ini. Artinya itu adalah waktu yang cukup untuk melakukan pengayakan secara sempurna dan distribusinya menjadi bagus. Tapi kalau misalnya 20 menit masih seperti ini, kemudian di 10 menit ternyata seperti ini, maka dia perlu suatu kondisi untuk dioptimasi lagi. Begitu ceritanya. Oke, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, halo. Ada pertanyaan lagi kah? Enggak ya, waktunya juga sudah mau habis. Jadi mungkin kita cukup segini dulu. Eh, ya, saya belum mengisi oase, maafkan itu. Minggu lalu terlalu banyak ada deadline, jadi saya usahakan minggu ini. Oke, eh saya rasa kuliahnya cukup dulu ya. Eh, Bisa ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ya?
Ya, terima kasih atas atensinya, semoga memberi manfaat sharing hari ini. Kuliahnya saya cukupkan ya, saya akan close meeting-nya. Terima kasih, selamat siang.